Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal SKB Peranata Komputer bagian 1, di mana pada SKB Peranata Komputer, yaitu menurut Permenpan RB nomor 66/MPAN/7/2013 yang terkandung dalam soal-soal SKB komputer, peranata komputer, yaitu tentang jaringan komputer, tentang pemrograman, tentang troubleshooting, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan tugas sebagai peranata komputer. Baik, kita langsung saja ke depan. Kita akan membahas 25 soal. Kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer adalah A. Pegawai komputer, B. Penata komputer, C. Pranata komputer, D. Petugas komputer. Jawabannya adalah C. Pranata komputer. Kita lanjut ke soal nomor 2. Instansi pembina jabatan fungsional peranata komputer adalah A. Menteri Pendidikan, B. Badan Pusat Statistik, C. Badan Kepegawaian Negara, atau D. Kemenkumham. Jawabannya adalah B. Badan Pusat Statistik. Nomor 3. Yang bukan merupakan implementasi teknologi informasi adalah A. Pemrograman dasar, B. Pemrograman menengah, C. Pemrograman lanjut, atau D. Pemrograman master. Jawabnya adalah D. Yang bukan ya. Jadi jawabannya adalah D. Pemrograman master. Kita lanjut nomor 4. Jenjang jabatan peranata komputer tingkat terampil adalah kecuali A. Peranata komputer pelaksana pemula, B. Peranata komputer pelaksana, C. Peranata komputer penyelia, atau D. Peranata komputer profesional. Jawabannya adalah D. Peranata komputer profesional. Nomor 5. Rincian kegiatan jabatan fungsional peranata komputer tingkat terampil jenjang pelaksana adalah kecuali A. Melakukan editing data spasial, B. Membuat program lanjutan, C. Membuat program dasar, D. Membuat laporan operasi komputer. Jawabannya adalah B. Membuat program lanjutan. Nomor 6. Secara umum, jaringan komputer terdiri dari di bawah ini, kecuali A. Local Area Network, B. Metropolitan Area Network, C. Radio Area Network, D. Wide Area Network, atau E. Internet. Jawabannya adalah C. Radio Area Network. Kita lanjut ke soal nomor 7. Antena yang memancar ke segala arah 360 derajat disebut A. Yagi Super,
B. Omnidireksional, C. Yagi direksional, D. Omnistruktural, atau E. Yagi struktural. Jawabannya adalah B. Omnidireksional. Kita lanjut ke soal nomor 8. Menurut referensi OSI, layar atau lapisan protokol berjumlah A3, B4, C5, D6, atau E7. Jawabannya adalah E7. Nomor 9. Jenis-jenis sistem operasi jaringan yang dapat digunakan sebagai server dalam jaringan adalah sebagai berikut, kecuali A. Windows NT, B. Red Hat, C. Debian, D. Starbucks, atau E. Sun Solaris. Jawabannya adalah D. Starbucks. Kita lanjut ke soal nomor 10. Subnet mask. Nah, jadi di sini diberikan subnet mask sebagai berikut, yaitu 11111111100. Nah, teman-teman bisa lihat subnet masknya. Nah, itu sama dengan jawabannya adalah D. Untuk lebih jelas, ini kalian bisa searching di Google tentang bilangan biner. Nanti ada penjelasannya di sana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Alat yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik adalah A. Loss power meter, B. Good power meter, C. Multimeter, D. Standard power meter, E. Spectrum analyzer. Jawabannya adalah A. Loss power meter. Soal nomor 12. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host A. Sangat kecil, B. Sangat besar, C. Sedang, D. Tidak tetap, E. Berbeda. Jawabannya adalah B. Sangat besar. Soal nomor 13. Utilitas yang digunakan untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik adalah A. Is, B. Clear, C. Man, D. Tracer, atau E. Ping. Jawabannya adalah E. Ping. Soal nomor 14. For I 1 to 100 do right count. Nah, penggalan program di atas merupakan contoh tipe statement A. Procedure statement, B. Compound statement, C. Repetitive statement, atau D. Conditional statement. Jawabannya adalah B. Compound statement. Soal nomor 15. Jenis data yang terdiri atas barisan identifier yang terurut di mana setiap identifier tersebut dianggap sebagai suatu individual data item atau elemen data yang berdiri sendiri disebut A. Reserved word atau kata sandi, B. Identifier atau sebutan atau penggalan,
C. Enumerated, atau D. Subring? Jawabannya adalah C. Enumerated. Soal nomor 16. Perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer disebut: A. Browser, B. Database, C. Website, D. Sistem operasi, E. Bahasa pemrograman. Jawabannya adalah E. Bahasa pemrograman. Soal nomor 17. Kelebihan gambar berbasis vektor adalah: A. Tersusun atas titik-titik atau dot, B. Ukuran file yang dihasilkan besar, C. Tidak dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, D. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural, atau E. Kualitas grafis tidak tergantung dari banyaknya pixel. Jawabannya adalah E. Soal nomor 18. Berapa kecepatan akses data pada access point yang memiliki standar kode IEEE 8011G? A. 216 MB per second, B. 54 MB per second, C. 128 MB per second, D. 11 MB per second, atau E. 108 MB per second. Jawabannya adalah B. 54 MB per second. Nomor 19. Dua software yang digunakan untuk bootloader adalah: A. Groove dan Vivo, B. Groove dan Livo, C. Groove dan Lilo, D. Livo dan Swap, atau E. Lilo dan Swap. Jawabannya adalah C. Groove dan Lilo. Soal nomor 20. Beberapa aturan dalam program Pascal adalah sebagai berikut, kecuali: A. Akhir sebuah program Pascal ditandai dengan tanda baca titik setelah N yang paling akhir. B. Baris komentar diletakkan di antara tanda bintang dan bintang, atau di antara tanda kurung karawal buka dan kurung karawal tutup. C. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Atau D. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Jawabannya adalah C. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Itu kecuali. Jadi ya, kita cari yang salah. Jawabannya adalah C. Nomor 21. Dalam pemrograman Delphi dikenal istilah append yang digunakan untuk: A. Membuat data baru, B. Mengedit data, C. Menghapus data, atau D. Mencadangkan data. Jawabannya adalah A. Membuat data baru. Nomor 22. Di bawah ini yang merupakan konektor Delphi dan database MySQL adalah: A. Quick Report, B. Zeus, C. Scheme, D. Alpha Control. Jawabannya adalah B. Zeus. Kita lanjut ke nomor 23. Yang menunjukkan awal dan akhir pada sebuah flowchart adalah: A. Decision, B.
Terminator. C. Eksekutor. Atau E. N. Jawabannya adalah B. Terminator. Kita lanjut. Nomor 24. Di bawah ini, yang merupakan tipe data bilangan bulat adalah A. String, B. Boolean, C. Double, atau D. Integer. Jawabannya adalah D. Integer. Soal nomor 25. Siapakah penemu program Pascal? Nomor A yaitu Profesor Niklaus Smith, B. Laurent Larry Tesler, C. Bill Gates, atau D. Charles Babbage. Jawabannya adalah A. Profesor Niklaus Smith. Oke, demikian latihan soal bagian 1 SKB komputer pada kali ini. Kita lanjutkan SKB penata komputer bagian 2 di slide berikutnya. Terima kasih.